Nah, untuk tabel form 3A bisa dilihat di sini ada 4 kolom, ya, ada 4 kolom. Yang tadi awalnya tadi ada 5 kolom. Setelah diproses, maka dilakukan penghilangan atau penghapusan kolom D5 mengakibatkan tertinggal 4 kolom atau bersisa 4 kolom, ya. D1, D2, D3, D4, kemudian baris O1, O2, dan O4. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tetap sama prosedurnya, yaitu menentukan beda kolom dan beda baris. Nah, untuk baris ataupun kolom tetap kita cari nilai yang terendah, 2 nilai yang terendah. Bagaimana cara menentukan 2 nilai yang terendah? Kita perhatikan angka-angka di setiap baris atau kolomnya. Untuk beda kolom yang pertama, kita perhatikan antara kolom D1, D2, D3, dan D4, 2 angka yang terendah, yaitu ada angka 4 dan ada angka 5. Ketika diselisihkan hasilnya 1. Kemudian beda kolom yang kedua, ada angka 1, kemudian ada angka 6. 6 dikurang 1 hasilnya 5. Untuk beda kolom yang ketiga, ada angka 6 dan ada angka 9. Diselisihkan hasilnya sama dengan 3. Nah, lanjut ke beda baris. Beda baris pun sama, ya. Kita cari 2 angka yang terendah. 2 angka yang terendah pada setiap baris. O1, O2, O4. Yang namanya baris ini adalah O1, ya. Kemudian O2 dan O4. O1, angka berapa saja yang terendah? Yaitu ada di angka, kita lihat ada angka 8, ya. Kemudian ada angka 10. Ketika diselisihkan hasilnya sama dengan 2. Nah, lanjut yang kedua, ada angka 1 dan ada angka 4. Selisihkan hasilnya sama dengan 3. Kemudian ada di sini kolom D3 ada angka 6. Kebetulan ini 2 angka yang sama, ya. Dan ada satu lagi ada angka 6. 6 dikurang 6 hasilnya sama dengan 0. Satu lagi yang terakhir untuk beda baris yang keempat, ada di baris O1 itu ada angka 5. Kemudian di baris 6 itu saya ralat, ya, bukan di baris 6, di baris O2 itu ada angka 6. Maka 6 dikurang 5 sama dengan 1. Nah, setelah kita cari beda kolom dan beda barisnya, maka kita menentukan sel yang akan dimasukkan angkanya. Cara tetap sama, yaitu kita melihat kepada angka di beda baris dan beda kolom, mana yang paling besar. Di antara 153, 1032, maka angka yang paling besar itu adalah 5. Nah, setelah angka 5 yang paling besar, kita tentukan untuk angka 5 ini, angka-angka yang paling terkecil, yaitu ada di angka 1. Maka disinilah akan diletakkan angka alokasinya, yaitu di sel O2D2. Nah, setelah kita menentukan beda kolom dan beda baris, dan kita mengetahui di mana kita meletakkan angkanya, yaitu pada sel O2D2, kita kembali ke tabel yang tertera kapasitas dan permintaannya, yaitu ada permintaan sebanyak 10, ya, di awal, ya. Ada permintaan sebanyak 10, kemudian 20, 50, dan 30. Untuk kapasitas ada 55, 25, dan 10. Setelah kita ketahui bahwa sel O2D2 adalah alokasi tempat menentukan angka yang pertama, maka kita masukkan angkanya di sini, oke, ya. Nah, dengan perbandingan, ada permintaan sebanyak 20, kemudian ada kapasitas 25. Maka permintaan 20 ini bisa dipenuhi sebanyak 20 dari kapasitasnya juga. Dituliskan di sini angka 20. Angka 20 ini berakibat pencoretan pada angka 20 di permintaan yang menghasilkan angka 0. Kemudian di kapasitas dicoret, ya, kapasitasnya untuk memenuhi 20 permintaan sebanyak 20, maka tersisa 5.
Nah, apa dampak dari pemasukan angka di sel O2 D2 ini? Dampaknya adalah hilangnya kolom D2. Kolom D2 ini hilang ya. Kenapa kolom D2 ini hilang? Yaitu tetap sama karena dari yang sebelumnya ya, karena permintaan di kolom D2 sebanyak 20 sudah dipenuhi oleh kapasitasnya sebanyak 20 juga ya. Oke, next. Nah, tampilan seperti inilah yang mengakibatkan berkurangnya kolom tadi ya. Setelah dilakukan penghapusan, kolom yang tersisa tinggal 3, yaitu di kolom ada kolom D1, kolom D3, dan D4, sementara baris tetap sama O1, O2, dan O4. Pencoretan tadi berakibat hilang atau terhapusnya kolom D2. Bisa dilihat di sini ya. Tampilannya seperti ini. Ketika nanti dihilangkan, maka bergeser D1 akan berdekatan menjadi D3. Oke, next. Karena belum selesai prosesnya, maka dibuat kembali dengan langkah yang sama untuk menentukan tabel form 4A. Nah, kita kembali menentukan beda kolom dan beda baris. Kita lihat di sini ada beda kolom dan ada beda baris. Untuk beda kolom, perhatikan kolom-kolom D1, D3, dan D4. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 12, 9, dan 5. Maka angka yang paling terkecil atau dua angka yang paling terkecil ya. Dua angka yang paling terkecil kita tandai di sini ada angka 5 dan ada angka 9. Ketika diselisihkan hasilnya 4. Kemudian ada angka 6, kebetulan sama ya, dua angka terendahnya dan angka 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Ada angka 6 dan ada angka 9. Ketika diselisihkan juga hasilnya sama dengan 3. Nah, untuk yang beda baris, bisa kita lihat di sini, perhatikan baris-baris O1, O2, dan O3. Antara 12, 8, dan 10 ada angka 8 dan ada angka 10. Ketika dikurangkan 10 kurang 8 sama dengan 2. Kemudian ada angka, kebetulan ini ada angka 6. Ya, kemudian angka 6 lagi, dikurangkan ada hasilnya sebanyak 0. Dan ada angka 5. Dan satu lagi ada angka 6. Hasilnya sama dengan 1. Oke ya. Nah, setelah kita dapat, maka kita tentukan nilai yang paling maksimal di antara beda baris dan beda kolom. Ada 4, 0, 3, 1, 0, 2. Paling maksimal kita pilih adalah 4. Ya, kita pilih angka 4. Nah, kemudian kita perhatikan baris O1, angka-angkanya yang paling rendah, 12, 9, dan 5. Angka yang paling rendah itu adalah angka 5. Maka disinilah letak angka yang akan dimasukkan untuk tabel form 4A. Oke. Next. Setelah kita dapatkan sel untuk menentukan letak ya, untuk menentukan angka yang akan kita masukkan, kita kembali ke tabel yang ada permintaan dan kapasitasnya. Nah, disinilah nanti kita akan meletakkan angkanya. Nah, bisa kita tandai ya di sini, di sel O1D4. Nah, ketika kita akan memasukkan di sini angkanya, kita tandai dulu dalam garis merah ini ya. Di sini kita akan menentukan dari 30. Nah, kita lihat untuk permintaan 30 dengan kapasitas 55 terpenuhi sebanyak 30. Tuliskan di sini 30 ya. Di sini sudah ada ya. Tulis angka 30. Oke. 30. Nah, setelah angka 30 dituliskan di sel O1 dan D4 berakibat permintaan habis ya, sudah terpenuhi. Di sini 0, kapasitasnya berkurang ya, dari 30 sisanya 15. Oke, 15 ya. Sesuai dengan yang dituliskan di situ ada 15. Apa akibatnya? Hilangnya kolom D4.
Kenapa kolom D4 hilang? Alasannya tetap sama, karena permintaan sudah dipenuhi sebanyak 30. Nah, di sini nanti akan kita lakukan mengakibatkan hilangnya kolom D4. Tidak akan ditemui lagi yang namanya kolom D4. Ya, seperti ini ya, dihilangkan.